Perkenalkan, saya Tala Rafif dengan NIM 049 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2018. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem penyortiran buah dan pengisian jus menggunakan PT SCADA dengan protokol Modbus TCP/IP. Saya menggunakan dua aplikasi, yaitu PT SCADA itu sendiri, dan saya juga menggunakan Modbus TCP/Slave atau PIC-HMI untuk mengontrol keberjalanan sistem ini. Sebelum lanjut ke sistemnya itu sendiri, saya di sini akan mengenalkan beberapa tag yang telah saya buat. Saya di sini telah membuat kurang lebih ada 15 tag. Yang tadi ada tag knob speed itu ada 4, ada tag untuk counter barang, ada tag untuk indikator mixer, ada tag juga untuk sensor load cell, ada tag on off, dan sisanya adalah untuk alarm yang berfungsi untuk apabila terjadi error atau melebihi nilai yang telah ditentukan, maka dia akan berbunyi. Terdapat tag on off, ini berguna untuk mengaktifkan seluruh konveyor yang ada pada sistem penyortiran buah dan pengisian jus. Kemudian ada tag dengan nama knob speed 1-4 ini untuk mengatur kecepatan konveyor itu sendiri. Terdapat counter barang yang berfungsi untuk menghitung jumlah jus atau botol yang telah masuk ke dalam kardus yang akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Di sini juga terdapat tag dengan nama load cell, itu berfungsi untuk menghitung berat buah itu sendiri agar menuju ke proses penyortiran. Jadi nanti itu sebelum buah disortir ada berat minimal supaya konveyor ini jalan, yang kemudian akan dilanjutkan oleh proses penyortiran. Dan di situ terdapat sensor warna. Sensor warna akan mendeteksi apabila warna buahnya itu selain warna orange dan merah, maka dia akan membuangnya. Di sini ada tag dengan nama indikator mixer, ini berfungsi untuk apabila buah telah mencapai tinggi minimum, maka mixer akan bekerja. Yang tinggi minimum dideteksi dari sensor level itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan HMI dari sistem yang telah saya buat, yaitu penyortiran buah dan pengisian jus. Saya menggunakan 4 buah konveyor dan 4 buah sensor. Sensor yang saya gunakan itu adalah, yang pertama ada sensor load cell untuk mengukur berat minimum dari buah yang akan disortir. Yang kedua, saya menggunakan sensor warna untuk penyortiran buahnya. Apabila buahnya itu selain warna oranye dan warna merah, maka dia akan membuang sendiri. Yang ketiga, saya menggunakan sensor level yang fungsinya itu untuk apabila sensor level sudah mendeteksi ketinggian minimum, maka mixer yang di sini itu akan berjalan, akan memutar dan dilanjutkan dengan pengisian botol. Dan terakhir, saya menggunakan sensor proximity untuk mendeteksi jumlah botol yang telah masuk ke dalam kardus. Setelah saya menjelaskan tag dan HMI pada sistem yang telah saya buat pada aplikasi PT SCADA Lite ini, kemudian saya akan mensimulasikannya dengan menggunakan aplikasi PT SCADA dan dikontrol dengan Modbus TCP/Slave. Pertama, saya akan mengganti angka 0 ini menjadi angka 1, atau kita juga bisa memencet tombol on, push button on pada aplikasi PT SCADA Lite. Kemudian indikator hijau pada setiap konveyor akan menyala, yang menandakan konveyor akan berjalan. Kemudian sensor load cell akan bekerja untuk mendeteksi berat buah-buahan apabila mencapai berat maksimal yang telah ditentukan. Saya di sini telah mengatur berat maksimalnya, yaitu 99 kg. Maka otomatis apabila berat dari total buah-buahan di atas 99 kg, maka alarm akan berbunyi sendiri. Kita ambil contoh saja, apabila sensor load cell mendeteksi bahwa total dari beberapa buah ada 100 kg.
Maka langsung saja kita masukkan angka 100 pada alamat sensor loss yang telah saya atur di tag sebelumnya, yaitu alamat sensor loss itu ada 30002. Maka alarm akan berbunyi seperti ini, dan itu menandakan ada sistem yang error atau tidak beres. Langsung saja kita matikan alarmnya apabila kita telah mengetahui letak errornya ada di mana. Di sini kita juga bisa mengatur kecepatan dari setiap conveyor dengan menggunakan knob speed yang telah saya buat. Knob speed ini memiliki batas kecepatan maksimal. Jadi apabila ada menginginkan kecepatan melebihi kecepatan maksimal yang telah ditentukan, maka alarm akan berbunyi. Saya telah mengatur batas kecepatan maksimal pada setiap conveyor yang ada, yaitu 49 meter per second. Jadi apabila ada menginginkan kecepatan conveyor di atas 49 meter per second, maka alarm berbunyi. Di sini kita juga bisa mengatur kecepatan dari setiap conveyor dengan menggunakan knob speed yang telah saya buat. Knob speed ini memiliki batas kecepatan maksimal. Jadi apabila ada menginginkan kecepatan melebihi kecepatan maksimal yang telah ditentukan, maka alarm akan berbunyi. Saya telah mengatur batas kecepatan maksimal pada setiap conveyor yang ada, yaitu 49 meter per second. Jadi apabila ada menginginkan kecepatan conveyor di atas 49 meter per second, maka alarm berbunyi. Kita ambil contoh saja pada knob speed conveyor 2 dengan alamat 3003. Kita masukkan di angka 50 meter per second. Alarm berbunyi menandakan kecepatan pada conveyor 2 ini telah melebihi kecepatan maksimal yang telah ditentukan. Maka langsung saja kita matikan alarmnya. Untuk cara kerja pada mixer itu sendiri, yaitu apabila sensor level mencapai batas yang telah ditentukan, maka indikator lampu hijau akan menyala, yang menandakan mixer sedang berjalan. Saya telah menentukan batas minimum mixer akan berjalan, yaitu pada angka 200 liter. Langsung saja kita simulasikan. Kita masukkan angka 200 pada alamat sensor level yang telah ditentukan pada modbus DCP Slave, yaitu 3004. Kita lihat di sini lampu indikator berwarna hijau, itu berarti mixer akan berjalan. Setelah dari proses mixer ini, langsung lanjut ke tahap pengisian jus. Jus diisi ke setiap botol yang telah disediakan. Kemudian apabila botol sudah terisi, maka akan dimasukkan ke dalam kardus yang akan dihitung oleh counter barang. Apabila counter telah menghitung sampai 20 botol pada setiap kardus, maka indikator lampu hijau akan menyala, yang menandakan kardus yang telah terisi oleh 20 botol itu akan bergeser dan digantikan oleh kardus kosong. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaklumi karena saya sendiri masih dalam proses belajar. Terima kasih.